Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Ulfa untuk kuliah pembelajaran mesin. Video ini adalah video pertama yang menjadi rangkaian video kuliah dengan materi isu-isu yang terkait dalam decision tree learning. Untuk materi dalam video ini kita akan membahas isu yang pertama yaitu overfitting. Dalam video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana tahapan dalam decision tree learning. Kita sudah belajar dengan data yang berupa simbolik dan semua datanya lengkap. Namun sebetulnya terdapat beberapa isu dalam decision tree learning, antara lain yang pertama adalah overfitting dari training data. Kemudian bagaimana kalau atribut yang akan dipelajarinya berupa nilai kontinu. Dan bagaimana jika dalam training examples atau dataset yang akan kita pelajari terdapat nilai yang hilang, dan ada juga kemungkinan pengukuran alternatif untuk menentukan atribut terbaik ketika ada atribut-atribut tertentu yang cenderung untuk dipilih padahal dia sebetulnya tidak mewakili atribut yang terbaik dalam menentukan kelas. Dan isu yang kelima adalah bagaimana kalau ternyata di antara atribut-atribut yang akan kita pelajari, ternyata terdapat biaya yang berbeda, di mana kita ingin melakukan pembelajaran sedemikian sehingga biaya yang harus dikeluarkan cukup murah. Nah, pada video ini, kita akan membahas isu yang pertama, yaitu overfitting training data. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan overfit? Overfit itu kita katakan ketika kita memiliki suatu hipotesis, di mana hipotesis yang dihasilkan dari proses pembelajaran itu sangat sesuai atau memberikan hasil yang sangat baik untuk training data atau training examples. Namun, hipotesis tersebut ketika dicobakan untuk keseluruhan distribusi data, itu hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi seandainya kita punya sebuah hipotesis H yang merupakan anggota dari suatu himpunan hipotesis, kita juga memiliki alternatif hipotesis H aksen yang juga menjadi anggota dari himpunan hipotesis, dan kita memiliki data training, kita juga memiliki keseluruhan distribusi data yaitu D, maka suatu hipotesis H dinyatakan overfit ketika error untuk training datanya itu lebih kecil daripada hipotesis H aksen. Tapi ketika dicobakan pada keseluruhan distribusi datanya, maka error dari hipotesis H tersebut lebih besar daripada hipotesis H aksen. Jadi hipotesis H itu hanya cocok atau sesuai untuk training data saja. Nah, untuk ilustrasinya, mari kita lihat contoh seperti contoh pada saat pembelajaran pohon keputusan sebelumnya ya. Kita memiliki data 14 hari di sini, dan pohon yang terbentuk adalah seperti yang tampak pada layar. Jika kemudian kita memiliki 15 data, dengan data yang ke-15 ini umpamakan sebagai data noise, gitu ya, maka pohon yang akan terbentuk tentunya berbeda dibandingkan dengan pohon yang ada pada layar. Karena di sini ketika outlook sama dengan sunny dan humidity-nya normal, hasilnya tidak lagi semuanya yes. Karena berdasarkan data yang ke-15 ini, hasil klasifikasinya adalah no, tidak bermaintenance. Oleh karena itu, pada saat membentuk pohon keputusan, tentunya akan dibentuk lagi pencabangan baru dalam kedalaman yang lebih banyak, sehingga pohon yang dihasilkannya pun akan lebih kompleks, tidak lagi sesederhana pohon yang tampak pada layar. Ya. Nah, jika nanti ada lagi penambahan data noise yang random baru, maka pohon yang terbentuk nantinya akan sesuai dengan training examples yang diberikan, baik dia mengandung noise ataupun tidak. Jadi dia sangat fit, sangat sesuai dengan training example-nya. Tapi kemudian ketika dicobakan ke keseluruhan distribusi datanya, untuk data baru yang belum digunakan sebelumnya pada training examples,
maka kemungkinan hasil prediksinya pun tidak tepat. Karena apa? Pohon yang terbentuk itu sebetulnya sudah sangat fit dengan training examples-nya. Nah, karena pohonnya sangat kompleks, karena setiap kali ada perbedaan dengan data yang sebelumnya ada, tentunya kan kita akan menambahkan lagi pencabangan atau kedalaman pada pohon keputusan. Dia akan semakin kompleks, semakin fit dengan data trainingnya, tapi mungkin untuk prediksi data yang belum diketahui sebelumnya, akurasinya akan turun. Nah, itu adalah salah satu contoh atau ilustrasi bagaimana proses pembelajaran dalam decision tree bisa mengakibatkan overfit terhadap training examples-nya. Sebetulnya tidak hanya data noise saja yang menyebabkan overfit. Bisa saja ketika datanya yang dipelajarinya cukup sedikit, maka overfit pun juga bisa terjadi. Nah, overfit ini bisa mengurangi akurasi 10-25% berdasarkan pengalaman pada persoalan nyata sebelumnya. Lalu sebaiknya apa yang perlu kita lakukan supaya pohon yang kita hasilkan itu cukup sederhana tapi memiliki akurasi yang cukup baik. Nah, terdapat dua pendekatan untuk menghasilkan pohon yang cukup sederhana namun memiliki akurasi yang cukup baik. Yang pertama, kita coba untuk menghentikan proses penambahan simpul pada kedalaman pohon sebelum dia mencapai akhir. Yang dimaksud akhir di sini adalah perfectly classified semua training data. Ya, jadi sebelum semua datanya terklasifikasikan dengan baik, kita sudah menghentikan dulu proses penambahan simpul pada pohon. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah ketika kita sudah membentuk pohon sampai semua simpulnya nilainya bisa secara baik mengklasifikasikan training datanya. Artinya di sini kita membiarkan dia untuk overfit dulu, baru kemudian kita melakukan pruning atau pemotongan dari pohon keputusan yang sudah dihasilkan pada proses pembelajaran sebelumnya. Nah, setiap pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk pendekatan yang pertama, di mana kita berusaha untuk menghentikan penambahan simpul atau menghentikan menambah kedalaman dalam pohon, caranya cukup mudah. Ya, tinggal kita hentikan saja pada suatu saat. Pada suatu langkah, kita hentikan proses untuk melakukan pembelajaran atau penambahan simpul pada pohon. Nah, namun kita memiliki masalah baru, yaitu kapan sebaiknya kita melakukan proses penghentian pembelajaran. Karena memang mungkin sulit ketika kita harus mengetahui bagaimana apakah dengan kedalaman 2 atau kedalaman 3 atau kedalaman 4 kita sudah memiliki pohon yang cukup sederhana namun bisa memiliki akurasi yang cukup baik. Nah, sedangkan untuk pendekatan yang kedua, keuntungannya adalah sudah banyak digunakan dalam praktek dan dia memiliki kecenderungan lebih sukses dibandingkan pada pendekatan yang pertama. Namun kesulitannya tentunya kita memerlukan langkah yang lebih banyak. Karena apa? Kita harus membentuk dulu pohonnya sampai semua training datanya terklasifikasikan dengan baik. Ya, artinya kita membiarkan dia overfit dulu. Nah, untuk sampai ke overfit, mungkin saja kita perlu membentuk pohon dengan kedalaman yang cukup banyak. Baru setelah itu, kita tambahkan langkah lagi untuk melakukan pruning setelahnya. Nah, mau pendekatan yang pertama ataupun pendekatan kedua yang dilakukan, sebetulnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana atau kriteria apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa pohon yang dihasilkan ini adalah pohon yang sudah final dengan akurasi yang cukup baik. Ya. Jadi idenya adalah kita mau membuat pohon sesederhana mungkin. Jadi apakah dia kemudian dipangkas dulu sebelum sampai overfit
atau dibiarkan overfit dulu, baru kemudian dipangkas, maka yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana menilai bahwa suatu pohon yang sudah dipangkas itu memberikan akurasi yang cukup baik. Terdapat 3 pendekatan untuk menentukan apakah pohon hasil pemangkasan kita sudah final, yang artinya sudah memberikan akurasi yang cukup baik. Yang pertama, kita memisahkan antara training examples yang digunakan untuk membentuk pohon dengan validation untuk menguji apakah hasil pemangkasan tadi memiliki akurasi yang sudah cukup baik. Biasanya digunakan 2/3 untuk training, membentuk pohon, sepertiganya untuk validasi. Untuk pendekatan yang kedua, kita menggunakan semua training data, baik untuk pembentukan pohonnya maupun untuk pengujian pohon hasil pemangkasannya. Nah, ketika kemudian hasil pemangkasan tadi pada keseluruhan data yang ada memiliki akurasi yang cukup baik, maka dia akan diambil sebagai pohon yang final. Untuk pendekatan yang ketiga, terdapat pengukuran secara eksplisit mengenai panjangnya informasi yang harus dikirimkan terkait training examples dan pohon keputusannya. Nah, di sini kita menggunakan bits seperti dalam information theory, dan harapannya pohon keputusan yang dihasilkan bisa seminimal mungkin, sehingga panjang informasi yang perlu dikirimkan ketika kita mengambil sebuah examples untuk mengetahui kelasnya atau hasil hipotesisnya, kita berusaha menerapkan heuristic minimum description length principle. Jadi sebisa mungkin panjangnya yang dihasilkan itu seminimal mungkin. Nah, formulanya adalah untuk MDL, minimum description length-nya adalah kita berusaha mendapatkan bentuk encoding terhadap hipotesis pohon keputusannya, ditambahkan dengan bentuk encoding untuk data yang diujikan terhadap hipotesis tersebut. Keduanya ketika dijumlahkan panjangnya itu memiliki panjang yang cukup minimal. Nah, dengan demikian harapannya adalah kita tetap mendapatkan pohon sesederhana mungkin, namun akurasinya juga sudah cukup baik untuk memprediksi data ke depannya. Lebih detail mengenai MDL bisa Anda baca dalam buku Machine Learning by Tom Mitchell pada subbab 6.6. Nah, sebetulnya bagaimana kita memanfaatkan validation set untuk mengurangi error pada saat melakukan pemangkasan pada pohon hasil pembelajaran. Nah, seandainya kita mau mempertimbangkan sebuah atribut atau node ya, simpul pada pohon keputusan untuk kita pruning, maka sebaiknya kelas apa yang harus diberikan pada daun, simpul daunnya. Maka biasanya kita bisa mengassign suatu nilai klasifikasi yang paling banyak muncul yang berhubungan pada node tersebut. Ya, kita assign kelas tersebut. Nah, artinya kita membangun dulu pohonnya sampai overfit atau sampai semua datanya pada training examples terklasifikasikan dengan baik, baru kemudian kita potong. Nah, kita akan melakukan pemisahan antara training examples dengan data untuk validasinya. Jadi kita akan melakukan pruning sampai proses pemotongan itu justru mengakibatkan akurasinya makin buruk. Nah, ketika belum sampai pada tahap tersebut, maka kita mengevaluasi dampak dari pemotongan pohon pada himpunan validasi. Dan kita akan menghapus simpul yang jika ternyata dia dipotong, maka akurasinya bisa meningkat. Tapi proses ini dia akan baik digunakan pada saat kita memiliki data yang cukup banyak, sehingga kita bisa melakukan pemisahan untuk training examples dan untuk validation setnya. Tapi kalau datanya cukup sedikit, ketika kita pisahkan antara training examples dengan validation set, maka pada saat membentuk pohon pun
training example-nya sudah sedikit, maka kemungkinan untuk pemotongannya pun menjadi bisa mengakibatkan akurasi pohon yang dihasilkan semakin buruk. Nah, ketika datanya terbatas, maka terdapat peningkatan atau perbaikan dari algoritma ID3, yaitu pada algoritma C4.5 yang ditemukan oleh Quinlan. Dia berusaha untuk membentuk pohon sedemikian sehingga semua training examples-nya terklasifikasikan dengan baik. Ya, jadi sampai overfit pun tidak menjadi persoalan. Kemudian dari sana hasil pohon keputusannya diubah representasinya menjadi sekumpulan aturan if then. Kita sudah belajar di modul sebelumnya bahwa representasi pohon keputusan itu juga bisa dibentuk menjadi keputusan yang berupa kumpulan aturan if then. Nah, kemudian ketika sudah dalam bentuk kumpulan aturan if then, kita coba hilangkan satu atau lebih proposisi atau atribut yang ada di bagian if. Untuk kemudian ketika sudah dihilangkan, kita hitung akurasinya. Lalu kita urutkan rules yang sudah dipangkas tadi berdasarkan perkiraan akurasinya. Dan kemudian urutan ini nanti yang akan diterapkan ketika kita akan mengklasifikasikan data baru dalam hipotesis ini. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misal kita sudah memiliki pohon keputusan hasil pembelajaran training example seperti yang tampak pada layar. Maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk aturan if then. Contohnya adalah seperti ini. Kita tahu dalam satu path itu bisa terbentuk dalam satu rule. Nah, ketika melakukan pruning, maka decision rules yang pertama, if outlook sama dengan sunny and humidity sama dengan high, kita coba hilangkan salah satu proposisi atau atribut di bagian if-nya. Jadi pruningnya bisa menjadi if outlook sama dengan sunny, then no, atau menjadi if humidity sama dengan high, then no. Nah, hasil pruning ini kita cobakan dalam training examples maupun dalam validation set untuk kemudian kita lihat akurasinya meningkat atau justru menurun. Nah, kita cobakan untuk semua decision rules atau aturan if then yang dihasilkan dari pohon keputusan yang tampak pada layar. Nah, kalau dalam algoritma C4.5 kita juga bisa menerapkan hasil pruningnya untuk diujikan pada training set. Jadi tidak harus dipisahkan antara validation set dengan training setnya. Nah, kenapa sih sebetulnya kok kita harus mengubah dulu dari decision tree menjadi decision rules? Karena sebetulnya ketika kita sudah mengubah suatu path pada decision tree menjadi rules, maka kita bisa memisahkan. Path yang berbeda itu menghasilkan suatu rule yang berbeda pula. Sehingga ketika melakukan pemotongan, itu bisa independen antar rules-nya. Oke, karena ketika kita memotongnya nanti masih dalam bentuk decision tree, ketika kita potong sebuah node, maka beberapa rules akan ikut menerima akibatnya, dan itu akan memusingkan kita ketika melihat rules mana saja yang sebetulnya ikut mendapatkan efek pada saat suatu node dihapus. Tapi ketika kita sudah mengubahnya dalam bentuk rule, kemudian kita menghapus proposisi atau atribut dalam sebuah rule tadi, maka rule yang lain tetap akan memiliki atribut atau node atau proposisi tersebut. Nah, kemudian alasan yang kedua, kita tidak melihat apakah suatu node atau proposisi atau atribut yang dihapus itu sebetulnya atribut yang lebih dekat ke root, akar, atau atribut yang justru lebih dekat ke daun. Karena kalau misalnya tidak dalam bentuk rules, masih dalam bentuk decision tree, ketika kita menghapus suatu atribut yang dekat dengan akar pohon, maka kita menjadi pusing. Kalau begitu nanti simpul-simpul yang berada di bawahnya bagaimana kaitannya dengan akar
ketika simpul yang dekat dengan akar itu dihapus. Nah, ketika bentuknya sudah dalam decision rule, maka hal itu tidak perlu kita pusingkan lagi. Selama kita menghapus, maka rules yang lainnya pun akan tetap memiliki proposisi seperti yang dia miliki. Alasan yang ketiga adalah decision rules biasanya lebih mudah dipahami oleh manusia dibandingkan dalam bentuk decision tree. Nah, oleh karena itu, cara ini yang banyak dipakai, dan ini adalah diterapkan pada algoritma C4.5 ya, untuk melakukan pruning pada pohon keputusan supaya, lagi-lagi ingat tujuan kita di awal adalah menghindari overfit. Pohon kita sesederhana mungkin, tapi memiliki akurasi yang cukup baik. Demikianlah video mengenai isu decision tree learning yang pertama, yaitu overfitting, beserta penanganannya. Selamat belajar!